Pagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa kembali bertatap maya ya Bu ya, lewat Zoom secara face to face. Bu Yani sehat? Agak kurang sedikit nih Bu, tapi ya udah agak-agak sehat lah. Ya, umur Ibu berapa sekarang? Bu Yani umurnya berapa? 49 mau 50 lagi. Oke, berapa lama udah berapa tahun Ibu ngajar PAI? Ngajar BAI kalau dia punya kan udah lama 2004 Bu, tapi awak nak ngajar PAI yang sebelumnya itu kan nak ngajar PAI. Sebelumnya ngajar apa? Arab Melayu. Kemudian IPS, nggak ada gurunya kan, nah itu disuruh, dulu kan banyak guru agama di sana, jadi ya Wak, yang lain disuruh ajar, yang semenjak apalah PN, sejak PN itulah baru ngajar PAI beransur-ansur. Tahun berapa mulai ngajar PAI? Ngajarnya yang pasti 2014 udah PAI ya? Iya. Dulu Ibu S1-nya di mana? Di YIN Pekanbaru, UIN. Prodinya apa? PAI. Jurusan program studinya, jurusannya apa? Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Oh, PAI ya. Iya. Terus selama Ibu menjadi guru itu sudah 18 tahun ya? Iya, Bu. Oke. Apa ya kemampuan atau kegiatan yang Ibu sudah lakukan untuk peningkatan Ibu sebagai guru? Kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan untuk peningkatan Ibu menjadi seorang guru yang baik. Apa saja kegiatan yang Ibu lakukan? Ya, yang saya lakukan selama jadi guru, apalagi PAI, ya kegiatannya dengan belajar, mendidik anak, ya tentang apa namanya, kegiatan-kegiatannya ada di musola tadarus, ya hari-hari Jumat itu pagi. Kemudian ya kalau ada anak dulu, kan Arab Melayu dulu kan banyak anak yang nggak pandai baca Al-Quran, dicoba diajarkan sama anak. Ya kadang banyak anak yang ada yang berminat, kalau sekarang banyak yang berminat, banyak yang ke olahraga, banyak nampak. Ya diadakan pertandingan di musola hari-hari besar, dikasih lomba gitu supaya dia bisa bersemangat untuk belajar PAI. Apalagi saya tengok kalau dalam sholat banyak anak yang misalnya mungkin sholatnya ada ragu-ragu, nah, supaya anak tuh melakukannya ya seperti sujud sahwi dan sebagainya, baca Al-Quran, kalau nggak pandai ya saya ajarkan kan gitu kan, kapan waktu itu kan untuk siswa itu. Yang untuk Ibu sendiri apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas Ibu menjadi guru? Iya, kalau untuk saya berusaha kemarin ya belajar, ada ikut pelatihan, saya ikut, tapi kemampuan saya ini dalam komputernya itu kemarin ya situlah kurangnya saya, Bu. Enggak pandai utak-atik. Pertamanya dulu kan saya jadi wali kelas di yang biasa enggak pakai laptop kan. Kemudian belajar pakai laptop. Saya pingin juga nih gimana belajarnya pakai laptop sebagai wali kelas, buat nilai kan itu ya kan, Bu. Jadi pasnya itu waktu mapan nilai mau ngeprint kan itu kan. Jadi hilang oleh saya pelajarannya itu satu. Jadi utak-atik tanya sama kawan, ya gimana. Jadi saya utak-atik sendiri, ya dapat, alhamdulillah kan itu. Jadi yang untuk saya perlunya yang mengajar itu ya perlu harus ada
laptop. Nah, kemudian bisa ngajar sama anak. Bagi saya sendiri rasanya itu ya pakai media itu sangat perlu, Bu. Video-video disampaikan kepada anak. Berarti selama ini Ibu mengajar sudah pakai media ya? Belum, Bu. Baru sekali, baru Nah, coba-coba. ya, yang selama PPG ini Ibu Itu sudah ya. mendapat manfaatnya. Selama PPG inilah Bu terasa kan, jadi inilah rupanya banyak ilmu dapat kan gitu awak kemarin kan. Dapat bisa belajar, biasanya takut megang laptop, sekarang udah ada sedikit-sedikit lah dari kemarin kan gitu. Walaupun mata kadang nggak nampak ya kan ke tulisan, walaupun kedekat ke situ, tapi udahan ya bisa lah meningkat dari yang kemarin kan itu. Di manfaatnya sangat banyak juga dapat oleh saya, Bu. Bisa buat Oke, video. dalam Ibu merumuskan RPP itu ada enggak manfaatnya yang bisa Ibu ambil dari PPG itu? Iya banyak nih Bu. Biasanya awak kan buat nih kan RPP cuman KD itu aja yang pandai dulu ya kan, yang kompetensi inti, kompetensi dasar yang sudah ada itu baru yang saya dapat dulu. Kemudian dilanjut dengan PPG ini rupanya banyak juga nih yang dapat ini. Cara indikator kompetensinya berbeda rupanya dari yang kemarin kan itu bilang kan. Jadi enak juga ini belajar ini, ada tujuan pembelajaran, biasanya kan nggak ada ABCD-nya, Bu. Biasanya Nah, tujuan sekarang pembelajaran ada ABCD-nya ya. Apa itu iya. ABCD, Bu? Ya ABCD-nya kalau di sini saya tengok A-nya itu kan berupa siapa itu siswa, kan bisa audien. Kemudian yang B-nya saya perhatikan gitu kan, ada behaviornya itu perilaku. Jadi kemudian yang C-nya condition itu kondisi rupanya. Kemudian yang D-nya degree, kriteria rupanya Bu. Nah, jadi dari sini kan banyak juga nih dapat saya udah. Oke, terus dalam RPP itu juga harus Iya. berdasarkan kepada TPACK ya Bu. Apa itu TPACK? Iya. TAPCK ya Bu ya. TPACK. Ini iya. Ini udah saya perhatikan ya kan. Kalau dulu kan ada TAPCK-nya, ini ada nampak ada TPACK-nya. Ini ada sikap Apa itu psikologinya, TPACK? teknologi pedagogik. Nah, gimana Ibu menerapkan TPACK dalam pembelajaran Ibu? Ini saya dia memberikan pandangan sama anak, dia akan dibuatkan video, buatkan TPACK itu kita memanfaatkan teknologi iya dalam manfaat. pembelajaran. Iya, Itu ya Bu ya. manfaatkan Jadi teknologi. TPACK itu teknologikal, pedagogikal, artinya kita menerapkan atau memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Iya. Dengan PPG Teknologi. ini Ibu sudah bisa membuat video sumber belajar, Iya. Ibu sudah bisa punya YouTube, kemudian Ibu bisa menyimpan dalam Google Drive, kemudian Ibu bisa membuat PowerPoint. Nah, itu dasar-dasar yang bisa kita gunakan dalam menggunakan nanti TPACK. Iya Bu. Jadi Bu, walaupun umur kita tidak lagi muda, tapi belajar terus ya. Tetap semangat kita Ibu untuk belajar dan terus mengasah kemampuan. Karena ilmu itu tidak stagnan, dia akan selalu dinamis. Apalagi siswa-siswa kita, Ibu ngajar SMP, anak SMP itu sekarang sudah canggih-canggih tuh semua Bu, udah bisa membuat video TikTok,
sudah bisa membuat video YouTube. Jangan kita sampai kalah sama siswanya, minimal kita bisa menyamakan lah dengan sisa-sisa kita itu nanti bagaimana kita beradaptasi dengan dunia mereka. Kalau tidak bisa kita beradaptasi dengan dunia mereka, dia akan jauh meninggalkan kita, sehingga materi-materi yang akan kita sampaikan itu tidak akan Iya, Bu. kalau kita tidak mengenal siapa siswa-siswa yang kita ajarkan. Jadi sekali lagi Ibu Erni, Ibu harus semangat untuk bisa sampai akhir dalam PPG ini. Semoga langkah ikhlas Ibu dalam PPG ini bisa mengantarkan Ibu menjadi guru profesional, sehingga dimudahkan dalam setiap tahapan PPG-nya. Kemudian Ibu bisa lulus hendaknya, ya. Seperti yang saya sampaikan, lulus itu adalah sebuah bonus. Yang sebenarnya yang kita lalui inilah sebenarnya hasilnya. Ibu bertambah kemampuan Ibu di IT-nya, Ibu bertambah kemampuan Ibu di penguasaan RPP, penguasaan materi, pedagogiknya, atau profesional, itu adalah yang utama. Yang utama lagi adalah kita minta keberkahan dari Allah, lillahi ta'ala, kita ikhlas. Jadi takdir Allah mau lulus atau tidak itu nanti, Bu. Jadi sekarang bagaimana kita maksimal saja dulu dalam ber-PPG ini. Nah, salah satu usaha maksimal kita adalah Ibu sudah print kisi-kisi instrumen UP kita. Yang kemarin kita share. Iya, Bu, ini print saya rusak, Bu, makanya dulu ditunda dulu. Nanti awak usahakan di print. Oke, untuk itu Ibu harus print, kemudian nanti Ibu belajar sendiri, Bu. Jadi Ibu jangan bergantung pada orang lain, karena orang lain itu tidak akan pernah mensukseskan kita. Tapi diri kita sendirilah yang mensukseskan kita, dan tentu dengan lillahi ta'ala, ya, dengan izin Allah. Jadi Ibu kita yang harus berjuang keras, kita yang harus bisa memaksimalkan diri kita. Salah satunya adalah dengan belajar. Belajarlah untuk membuat soal-soal dari kisi-kisi. Jadi Ibu lihat kisi-kisi. Kisi-kisi itu ada 130 itu, Bu. Jadi semua yang kisi-kisi itu nanti soal. Jadi tolong dari hari ini PR untuk Ibu. Untuk diri Ibu, bukan untuk saya, ya. Tapi untuk diri Ibu itu Ibu buat soal dari kisi-kisi itu. Soalnya diambil dari modul. Jadi modul yang sudah dipelajari sebelumnya itu di sana Ibu harus bisa mengambil soalnya, kemudian langsung jawab. Nah, di sanalah bentuknya kita itu keseriusan kita. Jadi kalau begitu belajarnya dari sekarang, Bu, insya Allah pasti apa yang ditanya nanti di UP dapat kita jawab. Tapi kalau hanya akan UP baru belajar, nonsen itu tidak akan pernah dapat. Jadi dari sekarang, karena belum terlambat untuk kita, karena ini baru baru di kompre, masih panjang waktu kita untuk belajar. Itu ya, Bu, ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi tetap semangat, tetap mindset positif dalam diri masing-masing, terutama Ibu Erni. Teruslah belajar dan mengasah kemampuannya untuk bisa nanti lulus 100%, ya. Iya, Bu. Demikian Ibu Erni, silakan disimpan rekodnya, ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak, Bu, bulat dia rekod. Iya, Pak. Ada. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat nama Ibu dulu, ya. Iya, Neni ini ya, Bu? Erni Suryanti, Pak. Itu Erni ada di Neninya nama panggilannya. Erni Suryanti. Panggilannya Erni Suryanti. Iya. Bu Erni dari mana, Bu? Dari sekolahnya? Dari Pangian, Pak.
SMP 3 Panggian, Pak. Pengian. Iya. Iya, Kecamatan Panggian. Kabupaten. Kabupaten Oh, Kuantan Kecamatan Sengingi. Pengian. Kadang Kuantan jaringan Sengingi payah di ya, sini, ke Pak. Sengingi. Ya, Kuantan Sengingi itu apa Ibu kotanya, Bu? Taluk Kuantan. Oh, Teluk Iya. Kuantannya. Dengan Sumbar. Baik. Baik, Bu. Kalau apa Jaringan. satu kedengaran, Bu? Tuh, baru Ibu apa, Pak? S1-nya di mana dulu? Oh iya, S1-nya di IAIN Suska Pekanbaru dulu, Pak. Sekarang kan di UIN namanya gitu. Dulu IAIN Suska Pekanbaru. Jaringan payah. Bu, PAI dulu kan? Iya, IAIN. iya. Iya, Pak. PAI. Oke, Bu. Oke, Bu. Jadi kita namanya ujian kompre bidang profesional ya. Iya, Pak. Jadi ingin mengetahui kemampuan Ibu di bidang diajarkan. Ini dari untuk Gimana, Pak? ya. Ada Ibu ya. 3 RPP. RPP-nya apa, Bu? Yang Ibu buat 3 itu? Iya. Ada tentang sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Jadi yang sujud sahwi, yang judul sekarang kan jiwa lebih tenang, ya. Sahwi, sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud Tilawah. syukur kan 1 RPP, Bu ya. Buat 3 RPP situ, Pak. Sujud syukur 1, kemudian sujud sahwi 1, sujud tilawah 1. Jadi 3 Wak buat. 3. Apa saja materi yang Ibu buat masing-masing itu, Bu? Sahwi apa saja? Iya, yang sujud sawi pengertiannya, kemudian hukumnya, kemudian sebab-sebab sujud sawi itu dilakukan, kemudian tata caranya, kemudian hikmah. Iya, tentu tujuannya yang pertama ya kan? Hikmah, Bu ya. Iya. Ya. Pertanyaannya tadi. Gimana, Pak? Apa kan Ibu rinci masing-masing kan diajarkan di RPP? Iya. Itu satu. Nah, pertanyaannya apakah sampai materi Bu, maksud seluruh kurikulum akan sampai nanti semuanya itu. Maksudnya di sini apakah enggak cukup disatukan saja? Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Awal kemarin disatukan itu, Pak, maksudnya biar senang anak itu memahaminya, itu aja kemarin, Pak. Oh, gitu. Iya. Oh, itu saja apanya ya? Iya, itu dulu saja kan ada juga tujuannya. tahun dulu kan ada juga awak sampaikan kan narang ketiga-tiganya, jadi bingung anak nampak awak. Jadi pas untuk besok dicoba lah pas PPG itu kan ya disatukan aja, kalau syukur aja, kalau sujud sawi aja itu. Baru anak-anak nampak pahami. Iya. Ya memang ada kelebihan kekurangan, Bu. Tapi kalau dibagi kan kekurangannya tentu akan banyak butuh waktu, Bu ya. Butuh waktu dalam ini kan pembagian salat sunat namanya, Bu ya. Iya. Salat sujud ini. Ya, jadi akan banyak waktu yang terhabiskan ya.
Sementara materi-materi lain yang mungkin perlu juga diajarkan ya. Dulu Ya enggak apa-apa Bu, apa namanya? Masing-masing ada kelebihan dan kelemahannya. iya Pak. Iya, Awak enggak nengok apa-apa Bu. dari Kemudian iya, gimana Pak? ya materinya lagi Bu. Sujud sahwi Ibu menjelaskan pengertian tadi. Apa pengertiannya Ibu buat? Iya, sujud sawi itu sujud karena lupa, biar dia panjang kan terjemahnya, jadi biar senang anak tuh memahami. Sujud karena lupa, karena ragu dalam sholat, baik bilangan ataupun bacaan yang tertinggal, atau duduk istirahat itu yang tertinggal kan gitu. Jadi dilakukan sujud sahwi. Jadi itu pengertiannya biar singkat, biar dapat anak. Ya, kemudian apanya Bu? Dalilnya? Iya, apa, Bu? dalilnya awak ambil di hadis. Hadis Hadis Bu riwayat ya. Apa hadisnya Bu? Ahmad dan Muslim awak ambil. Ya, boleh dibacakan Bu. Iya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikum shalla salatan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi hadis saya ambilnya Pak, dalilnya. Iya Bu. Ya memang di hadis adanya Bu. Di Al-Quran tidak ada itu ya. Iya. Ya memang di hadisnya. Kemudian terjemahan Bu. Boleh diterjemahkan Bu. Terjemahannya apa? Artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi sujud sawi ini dilakukan 2 kali sujud Pak, sebelum salat, sebelum salam dan sesudah salam. Apa maksudnya itu Bu? Maksudnya di sini. Bagaimana caranya? Caranya lagi. Iya. Ada sebelum salam, ada sesudah salam. Iya. Kalau kita sujud sawi Pak karena lupa tadi rakaatnya, lupa berapa 3 atau 4 kan gitu kan. Kita misalnya sholat zuhur, ragu kita ambil aja yang sedikit gitu. Kalau awak kan itu melaksanakan, ambil aja yang sedikit kan gitu kan kalau ragu-ragu. Jadi nanti awak sholat lagi 1 rakaat ditambah kemudian duduk terakhir itu sebelum salam kan ada fil alamina innaka hamidum majid, mau kita buat tambah doa. Nah, itu terserah kan itu. Kemudian baru kita sujud Allahu Akbar. Kemudian baca doa sujud itu, doa sujudnya awak pilihkan sama mana, ada 2. Terserah pilih mau sujud doa sujud seperti sholat biasa, subhanarabbiyal a'la atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, atau bisa juga dibaca subhanallah la yanamu wa la yasbu gitu Pak. Jadi kemudian sesudah sujud itu dibaca doa, kemudian duduk lagi. Silakan mau baca Rabbi firli sampai terakhirnya Rabbi firli warhamni wajibni warafa'ni warazuni wadini wafini wa'afani. Kadang awak enggak baca Rabbi firlinya Pak. Nah, jadi langsung ke sujud lagi. Dibaca doa sujud sahwi itu, kemudian duduk itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tunggu, sudah cukup tuh Bu. Cukup. Tadi kan Ibu mengatakan membaca sujud sawi itu bacaannya ada 2 Ibu ya. Subhanaman layanamu walaisku 1, kemudian baca bacaan biasa. Iya. Nah, itu dari mana Ibu berdalil itu Bu? Oh, awak ngambilnya kan ada dibilang kalau dengar ceramahnya Pak siapa Ustadz Adi Hidayat ya kan Pak.
Jadi di sana juga Wak tengok sujud itu, kalau sujud itu boleh baca subhana rabbiyallah kan ya, ada silakan dibaca itu kan. Mau baca subhana man la ya'lamu ada juga Wak tengok situ. Jadi kalau anaknya payah Berarti nanti dari baca subhana man la ya'lamu, baca aja sujud seperti sholat kalian 5 waktu kata Wak sama anak. Oh ya Bu, berarti senang gitu, Bu. juga ya Bu katanya. Iyalah, enggak ada Iya, iya. disulitkan kata Wak. Kalau Berarti mau ada dasarnya, Bu ya? iya. Ada dasarnya dari ada ceramah Ustadz Adi Hidayat ya, Bu ya. Iya. Oke. Iya ceramah. Baik, itu yang sujud sahwi, Bu ya. Kalau mahnya Gimana Bu? Pak? apa hikmahnya yang Ibu buat? Hikmah sujud sahwi. Oh iya. Dari sujud sahwi kan saya ambil Pak, sampaikan dan juga saya ambil di situ ditulis juga yang maaf jaringan Pak. Jadi oh ya jaringan ya Bu. Iya. Iya Pak. Apa hikmahnya Bu? Iya, hikmah sujud sahwi itu yang pertama itu menumbuhkan sifat rendah diri kita kan gitu ya Pak, rendah diri kita kepada Allah, kepada itu yang terutamanya kan itu rendah diri ya, maksudnya kita tidak boleh sombong, tidak boleh mempunyai sifat sombong kan gitu kan. Kemudian manusia juga kalau sujud sahwi itu kan namanya lupa tadi ya kan Pak. Jadi manusia itu tak luput dari perbuatan salah dan hilaf kan gitu. Dan kemudian kalau ada misalnya minta maaf, ada yang salah minta maaf, tolong dimaafkan kan gitu. Oke. Saya juga ya Pak kalau ada salah, hilaf, salah. Ya. Ya. Baik itu. Ada apa memaklumi untuk silabus yang lain ya Pak Bu. Saya kira Ibu sudah menguasai itu ya, seperti yang di atas tadi ya, yang di atas tadi. Kemudian apanya lagi Bu? Membaca Al-Qur'annya lagi Bu, satu ayat. Boleh nengok Al-Qur'an kan Pak? Saya ingin dengar bacaan Ibu. Iya, boleh nengok Boleh Al-Qur'an Bu, kan Pak? ya memang. Ya boleh Bu. Iya. Memang ya. Oh, sebabnya kan enggak hafal gitu. Surat apa Pak? Ya. Enggak apa-apa Bu. Boleh terserah Bu, satu surat saja. Nisa boleh. Surat yang satu baris saja Bu, yang ayat satu baris saja. Yang mananya? Kalau terserah Bapak lah ayat mana gitu. Bu ayat apa Bu? Mana? Innallazina kafaru boleh, atau Ali Imran boleh Bu. Apa namanya itu? Alif Lam Mim Dzalikal Kitab boleh juga. Yang pertama Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab ya. Dzalikal Kitabu la raiba. Al-Fatihah yang pertama ya Pak. Sebentar ya Pak ya. Iya Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam
Sudah Bu, cukup ya. Iya Pak. Sadaqallahul azim. Pernah lomba ikut MTQ dulu Bu? Iya, gitulah Pak. Enggak tahu pasti, Korea tapi enggak ini dapat apa Pak. namanya itu? Gimana Pak? Oh ya dapat. Oh ya. Sudah apa namanya sudah profesional di ngajinya nampak juga ya Korea nampaknya. Oke Bu, yang menulis lagi, yang menulis Iya. tolong tulis satu ayat Bu ya Iya. di kertas selembar. Ini maaf ya Pak, batuk. Iya Bu, sekarang musim batuk ini Bu. Iya Pak, karena kemarin Pak juga jatuh kan, apa kecelakaan pakai Honda, cari jaringan, mau belajar juga sama kawan. Malum Pak jalannya 22 kilo mau dijalani. Jatuh tengah jalan, patah Honda. Kaki juga ya masih masih sakit. Tapi alhamdulillah untung aja nyawa masih ada ya Pak. Ya Bu. Surat apa Pak? Alhamdulillah ya. Ini Bu di mana Bu? Di rumah. Ya ihdinas siratal buat Bu. Oh, ihdinas siratal. Oh di rumah Bu. Oh, iya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Ini cari spidol yang apa dulu? Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Iya. Ini meja bolong-bolong juga. Siratal mustaqim. Bentar ya Pak. Ya Bu. Ini spidol. Sudah Bu, boleh diperlihatkan. Ini Pak, ini spidolnya apa kurang jelas. Entah apa spidolnya ini. Oh, kurang jelas. Iya. Kalau spidol ada hilang. Coba lihat Bu, apa yang sudah Ibu tulis itu. Apa-apa, enggak perlu jelas Bu. Yang penting sudah apa tergambar gimana bentuk tulisan Ibu. Baru ini Pak spidolnya. Baru bismillah ya. Baru. Mana nih? Oh baru bismillah. Oke. Iya. Cukup Bu, cukup tuh. Udah tuh. Udah tuh apa namanya? Mungkin apa ya tulisannya. Spidolnya apa? Kalau maksudnya kalau dari bisa dibaca Bu ya. Tapi bagusnya mungkin lagi ya. Mungkin hotnya lagi ya. Tapi kalau sudah bisa dibaca, sudah bisa alhamdulillah dah. Oke tuh Bu. Kalau Ibu kan sudah menggunakan alat media infokus juga Bu ya, komputer juga kan mengajarnya. Kalau untuk belajar Pak, ini barulah saya memakainya. Kalau dulu mau coba kan Pak, jaringan apa namanya lampu mati. Pas awak mau coba, jaringan. Mati lampu. Oh ya lampu sudah. Pas mau coba mati lampu terus Pak. Oh iya. Dia enggak ada pakai Pak. Oke. Biasanya kan pakai tengok buku kan gitu. Oke Bu. Ya. Ya memang itu kelemahannya. Tidak semua daerah lah yang belum yang belum dapat sinyal juga kan. Iya, apalagi daerah-daerah yang jaringan payah ya. Tidak apa-apa. Penting kita sudah mengenal dunia sekarang gitu Bu ya, dunia sekarang
dan mudah-mudahan kita bisa beradaptasi dengan teknologi ini kan, teknologi Iya. ini. Saya kira sudah cukup barangkali Bu. Terima Ya, kasih Bu ya atas sama-sama kesempatannya Pak. dan mohon maaf kalau ada Iya, kekurangannya Bu ya. sama-sama Pak. Saya juga Ya minta Bu, maaf sama mudah-mudahan Ibu Bapak. sukses, sehat selalu. Iya, Ya, sama-sama sama-sama. Pak. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.